مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. Assalamualaikum teman-teman. Halo Sobat Janmas. Kali ini Zan akan menunjukkan salah satu masjid yang berada di Denpasar, tapi memiliki desain yang cukup menarik, yaitu seperti desain budaya Bali. Yuk. Keunikan dan keindahan Masjid Al-Hikmah yang terletak di Jalan Soka nomor 18, Kertalangu, Denpasar Timur sudah terlihat dari pagar dan gapura masjid. Pahatan dan ukiran batu padas dengan detail yang mengadopsi budaya Bali sangat kental terlihat. Di antaranya adanya patung naga di kedua sisi pintu gapura masuk masjid. Selain sisi luar, keindahan ukiran khas Bali juga tampak pada bagian dalam masjid, mulai dari pintu sampai jendela masjid. Ukiran kayu terlihat sangat indah. Nah, biasanya setelah pada asar, masjid ini sedang melakukan ngaji, khususnya buat anak. Nah, siapa sih pengurus masjid ini dan bagaimana sejarahnya? Assalamualaikum Ustaz. Perkenalkan, nama saya Zabian Rizkila dari sekolah MTS Kreasi Mas. Kalau boleh tahu nama Ustaz siapa ya? Saya Pak Firdaus. Kebetulan di sini adalah sekretaris takmir Masjid Al-Hikmah. Oh, kalau boleh tahu Ustaz, masjidnya kok bagus banget ya Ustaz ya? Saya mengingat ini adalah perpaduan budaya antara Bali dengan Tionghoa. Oh, kalau boleh tahu luasnya gimana sih? Besar banget sih. Luasnya sekitar 500 meter persegi. Ini dibangun pada awalnya tahun 1978. Oh, gitu ya. Jadi kayak banyak ukiran-ukiran Bali, ala-ala Bali gitu ya? Ya. Berbagai kegiatan tampak terlihat di masjid yang dibangun di atas tanah seluas 500 meter persegi ini. Selain digunakan tempat ibadah, sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan sholat tarawih juga digunakan untuk kegiatan mengaji dan seni hadrah bagi anak-anak. Pengurus Masjid Al-Hikmah mengakui masjid yang dibangun tahun 1978 ini sengaja didesain dengan model akulturasi atau pencampuran budaya Bali dan Islam sebagai perwujudan toleransi antar umat beragama. Banyak pertanyaan mengapa masjid ini dibangun menyerupai pura. Menurut sang pendiri masjid, bangunan dan arsitektur semua ini hanyalah bentuk seni dan juga ornamen arsitek. Sedangkan tujuan utama dalam masjid adalah berdoa dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak masjid ini berdiri, patung naga, kepala burung, pria bersila membawa tasbih, dan bunga yang dipahat dengan indah mempercantik dari awal kita masuk di masjid ini. Semua ini adalah wujud dari akulturasi budaya yang menjadikan Masjid Al-Hikmah sebagai tempat ibadah yang mempesona sekaligus mewakili toleransi umat beragama di Bali. Setiap detail di dalam dan di luar masjid ini menggambarkan keindahan budaya Bali yang kaya dan beragam. Masjid Al-Hikmah ini merupakan simbol pemersatu kesatuan antara berbagai budaya, mulai dari Bali, Jawa, dan Tionghoa. Hal ini menunjukkan sikap toleransi antar umat agama di Bali yang terkenal harmonis dengan menekankan sikap kebersamaan dan saling menghormati perbedaan. Masjid Al-Hikmah memiliki kapasitas sekitar 100 orang jamaah. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga menjadi pusat pendidikan Al-Quran bagi anak-anak
dan sebagai tempat berbagai kegiatan keagamaan lainnya, seperti berbagai kajian-kajian, kuliah subuh, buka puasa bersama, serta kegiatan lain selama bulan Ramadan. Awalnya masjid ini didirikan pada tahun 1978 yang diprakarsai oleh Bapak Haji Abdurrahman, ada Pak Haji Suwito, Bapak Nahrawi. Awalnya masjid ini hanya ada yang di dalam sini. Kemudian pada tahun 1995, seiring bertambahnya warga muslim di sekitar masjid, maka masjid ini direnovasi oleh Bapak Sunarso. Untuk dana yang dipakai adalah dana pribadi satu orang dari Bapak Sunarso itu sendiri. Beliau mengambil arsitektur Bali dengan tujuan supaya keberadaan warga muslim di sekitar Jalan Soka ini mudah diterima oleh warga sekitar. Adapun yang arsiteknya waktu itu namanya Bapak Iwayan Kasim, dari sini, dari asli Bali. Oh ya, kalau boleh tahu kan hari ini sudah hampir mendekati dengan bulannya Ramadan. Nah, biasanya masjid ini biasanya kegiatannya apa sih kalau di bulan Ramadan? Seperti masih pada umumnya, di sore hari ada kegiatan buka bersama. Kurang lebih tiap malam kita menyediakan takjil sebanyak 200 porsi. Kemudian sholat tarawih, kemudian dilanjutkan dengan acara belajar baca Quran sampai jam 11. Kemudian untuk setiap pagi kalau bulan suci Ramadan ada kuliah subuh. Itu saja kegiatan untuk di bulan Ramadan tahun ini. Nah, teman-teman, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Pak Rozi Firdaus, bahwasanya masjid ini memiliki bentuk sikap toleransi antar budaya Bali dengan agama Islam. Dari depan kita sudah melihat gapuranya, lalu dalam masjidnya pun juga ada memiliki ukiran khas Bali. Sekian dari video saya Rizkyla, berdikar.